pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau semuanya sehat. Nah, sekarang kita mau mulai pembelajaran matematika kita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Nah, sekarang kita mau mulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Ibu mau mereview dulu pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat atau enggak? Nah, coba di sini Ibu punya apa? Bidang koordinat, betul. Nah, bidang koordinat ini terdiri dari apa? Ya, sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan letak titik-titik koordinat, yaitu A, B, C, dan D. Coba, Ibu mau minta tolong sama Cindy. Tentukan letak titik A di mana? Ya, X-nya min 4 dan Y-nya 4, benar. Nah, jangan lupa untuk memberi nama pada titiknya, yaitu A, buka kurung, min 4,4, dan tutup kurung. Selanjutnya yang B, Ibu mau minta Michael. Ya, betul, X-nya min 4, Y-nya min 2, dan jangan lupa diberi nama B min 4, min 2. Selanjutnya C, Ibu minta Clara. Ya, betul, X-nya min 1, Y-nya min 5, sehingga C min 1, min 5. Dan yang terakhir adalah 3, min 5. Ibu minta tolong Joseph. Ya. Nah, betul. Jadi 3, min 5. Nah, ternyata kalian masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu mengenai kedudukan titik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, sekarang kita mau melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai kedudukan garis terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, yang pertama yaitu mampu menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Dan yang kedua, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis pada bidang koordinat. Nah, lalu apa manfaat kita belajar ini? Nah, yang pertama kita dapat memahami bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan keteraturan. Nah, melalui keteraturan yang ada ini, Allah menciptakannya, sehingga ketika Allah menciptakan ini, meletakkan suatu posisi di sini, di situ, nah itu semuanya memiliki maksud dan tujuannya sendiri. Allah tidak asal menempatkannya, jadi semua yang ada di dunia ini disusun oleh Allah dengan teratur. Nah, selanjutnya kita juga dapat menggunakan sistem koordinat ini untuk membaca peta maupun denah. Jadi ketika kita mencari suatu lokasi atau suatu tempat yang akan kita kunjungi, kita dapat mengetahuinya melalui sistem koordinat, melalui koordinat titik di mana tempat itu berada. Nah, sangat bermanfaat kan? Makanya Ibu minta kita untuk fokus memperhatikan ke depan mengenai pembelajaran kita hari ini. Nanti Ibu akan meminta kalian untuk mengidentifikasi apa yang diidentifikasi. Nah, coba makanya kita lihat ya. Kita mulai pembelajarannya. Kita perhatikan bidang koordinat yang pertama tadi Ibu berikan. Nah, di sini ada berapa titik? Ya, ada 4 titik ya. A, B, C, dan D. Nah, di sini dikatakan terdapat garis yang melewati titik A dan B, serta garis yang melewati titik C dan D. Nah, coba perhatikan, apa maksudnya garis yang melewati titik A dan B? Nah, itu merupakan garis yang melewati titik A dan B. Mengapa dikatakan melewati? Karena garis tersebut mengenai titik koordinat pada titik A dan juga B. Nah, seperti dilihat bahwa garis itu mengenai kedua titik, yaitu A dan juga B. Maka dapat dikatakan bahwa garis tersebut melewati titik A dan juga titik B.
Dan yang kedua, garis yang melewati titik C dan D adalah, sebagai berikut. Ini juga sama, garisnya tepat mengenai titik C dan titik D. Lalu apa hubungannya dengan kedudukan garis yang sedang kita bahas pada pembelajaran hari ini? Kedudukan garis yaitu suatu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat. Berarti kedua garis ini juga memiliki kedudukannya. Coba kita perhatikan. Garis yang melewati titik A dan B sejajar terhadap sumbu Y. Terlihat kan? Garis ini sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan garis yang melewati titik C dan D sejajar dengan sumbu X. Ada yang ditanyakan? Bagus. Apakah suatu garis hanya memiliki satu kedudukan, yaitu kalau enggak sumbu X, sumbu Y? Bagus. Nanti kita akan melihatnya di slide selanjutnya ya, makanya coba perhatikan lagi. Di sini Ibu punya apa? Punya bidang koordinat lagi. Terdapat garis-garis. Ada berapa garis? Ya, ada 4 garis. Garis P, Q, R, dan S. Terdapat 4 garis pada bidang koordinat. Sekarang kita diminta untuk menentukan kedudukan garis PQ dan PQRS dan titik-titik yang melewatinya. Coba perhatikan ya. Perhatikan bidang koordinatnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kedudukan garis. Perhatikan garis P dan Q yang datar. Garis P dan Q sejajar dengan sumbu X. Maka dapat dikatakan bahwa kedudukan garis P dan Q yaitu sejajar terhadap sumbu X. Seperti pertanyaan kalian tadi di awal, apakah hanya suatu garis hanya memiliki satu kedudukan, yaitu terhadap sumbu X maupun sumbu Y? Coba kita perhatikan. Ini simbol apa? Benar, tegak lurus. Ada apa dengan tegak lurus? Coba perhatikan. Garis P dan Q tegak lurus terhadap sumbu Y, benar. Maka kedudukan garis yang kedua yaitu garis P dan Q tegak lurus terhadap sumbu Y. Maka garis PQ memiliki 2 kedudukan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Sumbu X itu sejajar, sedangkan sumbu Y itu tegak lurus. Mengerti? Ya, coba kita perhatikan lagi yang garis R dan S. Garis R dan S sejajar dengan sumbu Y. Maka kedudukan yang pertama yaitu garis R dan S sejajar terhadap sumbu Y. Kedudukan yang kedua berarti? Ya, betul. Kedudukan yang kedua berarti garis R dan S tegak lurus terhadap sumbu X. Berarti dapat dikatakan bahwa garis R dan S memiliki 2 kedudukan terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu sejajar dengan sumbu Y dan juga tegak lurus terhadap sumbu X. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Kita lanjut dulu ya. Tadi permintaan yang kedua yaitu menentukan titik-titik yang melewatinya. Titik-titik yang melewatinya berarti sama dengan yang pertama tadi, di mana titik-titik yang ada pada garis tersebut. Coba perhatikan. Koordinat titik-titik yang dilewati garis P yaitu dari kuadran paling kiri sampai kuadran paling kanan. Berarti dari min 5,3 sampai 5,3. Semua itu adalah titik-titik yang melewati garis P. Selanjutnya koordinat titik-titik yang dilewati garis Q yaitu dari kuadran paling kiri sampai kuadran paling kanan, yaitu dari min 5,2 hingga 5,2. Selanjutnya yaitu perhatikan garis R dan S. Koordinat titik-titik yang dilewati garis R itu dari
kuadran paling atas sampai kuadran paling bawah, yaitu dari min 1,4 sampai min 1,5. Nah, yang S juga sama, dari atas min ke bawah, berarti 4,4 sampai 4,5. Nah, coba selanjutnya Ibu minta kalian untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan mengenai bidang koordinat tersebut. Berdasarkan kedudukan garis yang telah kita bahas tadi, apa sih pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam diri kalian? Misalnya, kasih contoh, apakah sebuah garis hanya memiliki dua kedudukan, yaitu sejajar dan tegak lurus? Apakah sebuah garis memiliki banyak titik koordinat? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kalian tulis di buku catatannya masing-masing. Ibu beri waktu selama 10 menit. Coba perhatikan lagi kedudukan garis serta titik-titik yang dilewatinya. Nah, titik-titik ini kalian bisa lihat tuh apa persamaan dan juga perbedaan. Kalian lihat, amati dengan seksama. Ada persamaan di antara titik-titik tersebut, baik itu koordinat sumbu X maupun koordinat sumbu Y. Nah, kalian coba perhatikan dan kalian analisis, identifikasi sebaik mungkin. Selama 10 menit ya. Nah, setelah kalian menuliskan pertanyaan tersebut, sekarang waktunya untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kalian sudah duduk berkelompok kan? Nah, tadi di awal juga sudah dibagikan lembar kerja kelompok siswa. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi kalian tulis dalam lembar kerja tersebut. Nah, mungkin di antara kalian ada pertanyaan yang sama. Nah, pertanyaan yang sama itu tidak perlu ditulis 2 kali, tapi cukup ditulis 1 kali saja. Nah, mungkin pertanyaan satu dengan pertanyaan lain berbeda. Nah, kalian diskusikan dan jangan lupa tulis juga jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Coba kalian pikirkan bersama kira-kira jawaban dari pertanyaan teman kalian tersebut atau pertanyaan dari diri kalian tersebut itu apa. Oke, Ibu beri waktu selama 10 menit untuk berdiskusi. Nah, setelah kalian berdiskusi, ada pertanyaan lagi di bawahnya, yaitu apa ciri-ciri garis jajar? Kalian tuliskan kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Berarti ciri-ciri dari garis jajar itu apa? Nah, tuliskan poin-poinnya sebanyak mungkin. Nah, baru setelah itu nanti Ibu akan minta 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya selama 10 menit. Nah, sekarang waktunya untuk presentasi. Ibu minta tolong sama kelompok 2 untuk mempresentasikan apa hasil diskusi kalian. Jadi kesimpulan dari ciri-ciri garis jajar menurut kelompok kalian yaitu apa? Ya, silakan. Nah, good. Nah, mereka memiliki 5 ciri-ciri garis jajar. Bagus. Coba kita dengarkan dulu dari kelompok 5 ya. Siapa tahu ada yang berbeda atau justru ada yang sama juga. Nah, coba kita dengarkan. Silakan kelompok 5. Ya, good. Nah, ternyata ada yang sama ya. Ya, benar. Kurang. Coba kita cek bareng-bareng ya. Di sini Ibu sudah menuliskan ciri-ciri dari garis jajar secara keseluruhan. Nah, apa aja sih ciri-ciri dari garis jajar? Yang pertama, garis jajar terdiri dari banyak koordinat. Seperti yang contoh Ibu berikan di awal, bahwa satu garis itu memiliki banyak titik koordinat, tergantung di mana garis tersebut berada. Nah, ada yang sama tadi? Ada. Nah, yang kedua, garis jajar dengan sumbu X melewati satu titik yang sama pada koordinat sumbu Y. Nah, tadi kan, kalau kalian perhatikan lagi dengan sama bahwa kalau sejajar terhadap sumbu X, maka koordinat sumbu Y-nya sama. Bisa 5,3, 4,3, 3,3. Nah, sama kan? Gitu, itu kan hanya
hanya memiliki titik koordinat yang sumbu Y-nya sama. Nah, berlaku kebalikannya, berarti kalau sumbu X sejajar dengan sumbu Y, berarti melewati suatu titik yang sama pada sumbu X. Nah, yang ketiga, garis yang sejajar dengan sumbu X pasti tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, kalau dia sejajar dengan sumbu X, maka pasti dia tegak lurus dengan Y. Nah, kebalikannya juga, kalau dia sejajar dengan sumbu Y, maka akan tegak lurus, pasti akan tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, itu adalah pasti. Tidak, bukan hal yang suatu yang tidak pasti, tapi pasti. Kalau tegak lurus, pasti dia sejajar terhadap sumbu yang lainnya. Nah, tuh. Nah, selanjutnya, tidak ada garis yang sejajar dengan sumbu X sekaligus dengan sumbu Y. Kalau dia sejajar dengan sumbu X, masih dia sejajar dengan sumbu Y, bagaimana dong? Nggak ada ya. Nah, kita udah mau tahu ini, ciri-ciri garis sejajar. Nah, berarti kalian seharusnya sudah paham apa itu garis sejajar, apa itu kedudukan garis pada bidang koordinat, terkhususnya garis sejajar. Nah, selanjutnya kita akan latihan soal. Latihan soal ini terdiri dari tiga pertanyaan. Nah, Ibu harap kalian mengerjakannya dengan teliti dan dengan benar, seperti yang sudah kita bahas pada contoh-contoh yang sebelumnya. Nah, Ibu akan berikan waktu selama 15 menit untuk kalian mengerjakannya. Nah, ketua kelas sudah membagikannya kan? Ya, waktu dimulai dari sekarang. Nah, kalau sudah dikumpulkan semuanya dalam meja kelompok, nah setelah sudah dikumpulkan, kalian tukar dengan kelompok yang lainnya. Kita akan membahasnya bersama-sama sehingga kalian tahu jawaban yang benar dan yang salah. Nah, sudah semuanya? Ya, kita akan bahas dari nomor 1 ya. Nomor 1, kalian diminta untuk menentukan kedudukan garis U pada bidang koordinat. Tuh, ya coba perhatikan. Kedudukan garis U berarti ya sejajar terhadap sumbu Y. Nah, saya jelas ya, sejajar terhadap sumbu Y. Nah, kalian juga diminta untuk menentukan titik-titik lain pada garis tersebut, yaitu 2,4, 2,3, 2,2, 2,1, 2,0, 2,1, 2,2, dan 2,3. Berarti ada berapa titik? Ada 8 titik. Nah, coba perhatikan. Adakah yang sama dari titik tersebut? Ya, betul. Ada koordinat sumbu X-nya sama, yaitu 2. Nah, seperti tadi kan ciri-ciri dari garis jajar. Nah, selanjutnya nomor 2. Kalian diminta untuk menentukan kedudukan garis L. Nah, apa kedudukannya? Ya, benar. Garis L sejajar dengan sumbu X. Nah, jelas kan? Kalian juga diminta untuk menentukan titik-titik yang melewatinya. Ada min 5,2, min 4,2, min 3,2, min 2,2, min 1,2, 0,2, 1,2, 2,2, dan 3,3. Nah, semua titik-titik itu adalah titik-titik yang dilewati oleh garis L. Benar. Nah, kalau ini apa yang sama? Ya, benar. Titik koordinat pada sumbu Y-nya sama, karena dia sejajar terhadap sumbu X. Betul. Good. Nah, sekarang lanjut yang ketiga dan yang terakhir. Kalian diminta untuk menentukan kedudukan garis juga, tapi tahap pertama kalian harus menggambarnya terlebih dahulu. Menggambar apa? Menentukan letak titik-titiknya. Nah, yang pertama, titik A min 5,3, B 2,3, C 2,1, min 2,1, 2,1, dan D min 6,1. Nah, setelah diperoleh titik-titiknya, maka kalian harus menggambar garisnya.
garis yang diminta adalah garis yang melewati titik A dan B, diberi nama garis T. Yang kedua yaitu garis yang melewati C dan D, diberi nama garis U. Yang ketiga yaitu garis yang melewati titik B dan C, diberi nama V. Nah, yang terakhir garis yang melewati titik B dan D, diberi nama W. Nah, kalian udah tahu titiknya, udah tahu garisnya. Nah, sekarang baru saatnya kita menentukan kedudukan garis. Nah, yang pertama atau yang A, maka diperoleh kedudukan garis yang melewati titik A dan B adalah sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, yang B atau yang kedua yaitu kedudukan garis yang melewati titik B dan C itu sejajar terhadap sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, yang ketiga yaitu kedudukan garis yang melewati titik C dan D yaitu sejajar terhadap sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu kedudukan garis yang melewati titik B dan D yaitu tidak sejajar maupun tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Nah, ada yang jawab seperti itu? Ya, kok bisa ya? Ada yang berpikir nggak? Kok bisa ya? Ada garis yang tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Padahal tadi kita sudah membahas garis yang sejajar terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, coba perhatikan. Kenapa bisa ada? Apa yang dimaksud dengan garis yang tidak sejajar dan tidak tegak lurus? Nah, kita akan mengetahuinya di pertemuan berikutnya. Nah, maka dari itu, Ibu memberikan pen kepada kalian untuk mempelajari materi tersebut sebelum kelas minggu depan. Nah, Ibu kasih tahu kata kuncinya, yaitu garis berpotongan. Nah, apa itu garis berpotongan? Nah, maka dari itu, kalian harus mempelajari terlebih dahulu, membaca di rumah sehingga minggu depan kalian sudah mengetahui apa itu garis yang berpotongan dan Ibu akan menjelaskannya lebih lanjut lagi. Nah, itu dia hasil jawaban dari pembahasan kita. Nah, kira-kira dia benar semua nggak? Ya, bagus. Nah, yang masih salah nanti coba kita perbaiki lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membuat rangkuman. Nah, kalian berdiskusi dengan kelompok, tulis poin-poin yang penting selama pembelajaran kita hari ini. Nah, semuanya menulis di bukunya masing-masing ya. Ibu beri waktu 3 menit. Nah, sudah? Nah, selanjutnya Ibu yang akan beri rangkuman kepada kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, garis yang melalui satu titik sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y itu hanya satu. Dan berkebalikan juga, yaitu garis yang melalui satu titik yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X hanya ada satu. Jadi ketika ada satu titik, maka hanya ada satu garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X gitu. Dan yang ketiga, garis yang sejajar dengan sumbu X pasti tegak lurus terhadap sumbu Y. Begitupun sebaliknya, garis yang sejajar dengan sumbu Y pasti tegak lurus terhadap sumbu X gitu. Dan yang terakhir, tidak ada garis yang sejajar dengan sumbu X sekaligus sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau gitu gimana dong? Nggak ada ya. Nah, itu adalah rangkuman pembelajaran kita hari ini. Nah, sebab itu pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita sudah membahas mengenai apa? Ya, kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat. Nah, tadi Ibu juga sudah memberikan PR untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya apa? Membaca dan mempelajari materi mengenai garis berpotongan. Karena minggu depan kita akan pelajari materi tersebut. Nah, sebelumnya kita mau menulis refleksi dulu. Ini adalah panduan refleksi kalian.
Tuliskan di buku refleksi kalian apa saja yang diperoleh dalam pembelajaran hari ini, dan apa saja kesulitan yang kamu hadapi, serta apa komitmenmu untuk pembelajaran kita selanjutnya, sehingga menjadi perbaikan bagi ibu dan juga bagi kalian. Nah, ibu beri waktu 3 menit ya. Nah, sudah? Nah, sebab itu pelajaran kita sudah selesai. Ibu harap kalian dapat lebih memahami pelajaran matematika mengenai sistem koordinat ini. Dan jangan lupa untuk terus belajar dengan rajin, apapun di rumah maupun dimanapun itu. Terima kasih. Mari kita berdoa dulu sebelum pulang. Amin. Tuhan Yesus berkati.